Bagi sebagian orang, pemadaman listrik mungkin hanya berarti ruangan menjadi gelap selama beberapa jam. Namun bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM, listrik yang tiba-tiba padam bisa berarti hilangnya pendapatan, gagalnya produksi, bahkan kerugian jutaan rupiah hanya dalam hitungan jam. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa memicu banyak keluhan dari masyarakat. Tidak sedikit pelanggan mengaku mengalami kerugian karena listrik padam tanpa pemberitahuan yang memadai. Keluhan tersebut ramai bermunculan di media sosial, terutama di platform Threads dan X. Banyak pelaku usaha membagikan pengalaman mereka saat produksi terhenti akibat listrik yang mendadak padam. Mulai dari bahan baku yang rusak, pesanan yang tertunda, hingga toko yang terpaksa tutup selama 1 hari penuh. Salah satu kisah datang dari akun Threads Eroba Safira Yundap. Ia mengaku mengalami kerugian karena proses produksi rotinya gagal total ketika listrik tiba-tiba padam. Dalam unggahannya terlihat adonan roti yang sudah siap dipanggang tidak dapat diproses karena oven listrik berhenti beroperasi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat roti gagal diproduksi dan tidak bisa dijual kepada pelanggan. Bagi usaha kecil, 1 kali produksi yang gagal bukan hanya berarti kehilangan keuntungan. Modal yang sudah dikeluarkan untuk membeli tepung, mentega, gula, serta biaya operasional lainnya juga ikut terancam hilang. Cerita serupa disampaikan akun Aroba Raniazli yang mengaku harus menutup tokonya selama 1 hari karena bahan baku roti mengalami overproofing akibat pemadaman listrik. Dalam unggahannya, ia menyebut sekitar 10 kg tepung tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu, persediaan mentega dan es yang disimpan juga ikut mencair karena alat pendingin berhenti beroperasi. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bagi usaha kuliner, listrik bukan lagi sekadar fasilitas pendukung. Listrik telah menjadi bagian utama dari seluruh proses produksi, mulai dari mixer, oven, freezer, pendingin bahan baku, hingga mesin kasir bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Ketika listrik padam secara mendadak, seluruh rangkaian produksi ikut terhenti. Kerugian yang lebih besar dialami akun Threads Aroba Nadia Frahman yang mengaku harus membuang sekitar 16 kg adonan roti yang tidak dapat diselamatkan akibat pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan. Menurutnya, sebelumnya sempat ada informasi mengenai rencana pemadaman listrik, namun pemadaman tersebut tidak jadi dilakukan. Ketika listrik benar-benar padam, justru tidak ada pemberitahuan yang diterima sebelumnya. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kritik dari para pelaku usaha. Bagi mereka, persoalan utama bukan hanya listrik yang padam. Yang lebih merugikan adalah ketidakpastian informasi. Apabila jadwal pemadaman diumumkan sejak awal, pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk mengatur ulang produksi, mengamankan bahan baku, atau menyiapkan sumber listrik cadangan. Namun ketika pemadaman terjadi secara mendadak, kerugian hampir tidak dapat dihindari. Para pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi seperti ini. Perusahaan besar umumnya memiliki generator cadangan yang dapat digunakan ketika listrik utama terputus. Sebaliknya, sebagian besar UMKM tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyediakan genset dengan kapasitas yang memadai. Akibatnya, mereka harus menanggung dampak pemadaman secara langsung. Tidak hanya usaha roti dan bakery yang terdampak, pelaku usaha frozen food, laundry, warung kopi, percetakan, bengkel, hingga toko kelontong juga menghadapi risiko yang sama. Ketika listrik padam selama beberapa jam, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak, mesin produksi berhenti bekerja, pesanan pelanggan tertunda, pendapatan harian pun menghilang. Dalam kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, kehilangan omzet selama 1 hari saja dapat memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha kecil. Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai tanggung jawab penyedia layanan listrik terhadap pelanggan yang mengalami kerugian
Sejumlah warganet mempertanyakan apakah pelaku usaha yang dirugikan dapat memperoleh kompensasi. Ada pula yang mempertanyakan kemungkinan pengajuan ganti rugi apabila kerugian yang dialami terbukti cukup besar. Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergulir seiring semakin banyaknya laporan kerugian yang muncul di media sosial. Menanggapi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Menurut PLN, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terganggunya sistem kelistrikan. Faktor pertama adalah kendala pasokan batu bara berkalori menengah yang digunakan oleh sejumlah pembangkit listrik tenaga uap. Faktor kedua adalah gangguan teknis pada dua pembangkit listrik besar milik perusahaan listrik swasta atau independen power producer yang keluar dari sistem kelistrikan Jawa. PLN menyatakan saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta para pemasok batu bara untuk memulihkan kondisi sistem kelistrikan. Ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah. Dalam hal ini Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, Dirjen Ketenagalistrikan, dan juga Dirjen Minerba. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah dan juga arahan dari Bapak Menteri ESDM, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Kami mengapresiasi kepada para pemasok batu bara. Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan masyarakat mengenai siapa yang akan menanggung kerugian pelanggan akibat pemadaman listrik. Menariknya, muncul perbedaan pandangan terkait penyebab utama gangguan listrik tersebut. Mantan Menteri BUMN sekaligus mantan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, menilai pemadaman dipicu oleh terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik. Menurutnya, tingginya aktivitas ekspor batu bara berpotensi memengaruhi ketersediaan pasokan untuk kebutuhan domestik. Namun pandangan tersebut dibantah oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, pemerintah telah memastikan perusahaan tambang memenuhi kewajiban memasok batu bara untuk kebutuhan PLN. Perbedaan pendapat ini membuat publik semakin penasaran mengenai akar persoalan yang sebenarnya. Di tengah polemik tersebut, muncul pula fakta mengenai kondisi keuangan PLN. Sepanjang tahun 2025, piutang pemerintah kepada PLN dilaporkan meningkat hingga mencapai lebih dari 110 triliun rupiah. Pada saat yang sama, arus kas operasional perusahaan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Beberapa pengamat menilai kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap rantai pasok energi. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menghubungkan langsung kondisi keuangan tersebut dengan pemadaman listrik yang terjadi. Permintaan maaf yang disampaikan PLN tentu menjadi bentuk tanggung jawab moral kepada pelanggan. Namun bagi para pelaku usaha yang kehilangan bahan baku, omzet, hingga pelanggan, permintaan maaf saja dianggap belum cukup. Masyarakat kini menunggu langkah yang lebih konkret. Mereka ingin mengetahui apakah tersedia mekanisme kompensasi yang jelas bagi pelanggan yang mengalami kerugian. Selain itu, banyak pihak juga berharap adanya jaminan agar pemadaman listrik tanpa pemberitahuan tidak kembali terjadi di masa mendatang. Bagi UMKM, kepastian pasokan listrik memiliki peran yang sangat penting. Listrik bukan hanya sumber penerangan. Listrik telah menjadi bagian dari roda ekonomi yang menggerakkan usaha sehari-hari. Ketika pasokan listrik terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tetapi juga oleh pekerja, pelanggan, hingga rantai distribusi yang lebih luas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemadaman listrik bukan sekadar persoalan teknis.
Di balik padamnya aliran listrik, terdapat dampak ekonomi yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, banyak pihak menilai bahwa penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan pemulihan pasokan listrik. Diperlukan juga transparansi informasi, sistem pemberitahuan yang lebih baik, serta perlindungan yang memadai bagi pelanggan yang terdampak. Hingga saat ini, pertanyaan mengenai kompensasi dan tanggung jawab atas kerugian yang dialami pelanggan masih menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap persoalan ini dapat menjadi evaluasi agar pelayanan kelistrikan ke depan menjadi lebih andal dan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Sebab bagi jutaan masyarakat di Pulau Jawa, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan dasar. Listrik telah menjadi fondasi utama yang menopang aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.